Ida F. F gitu bacanya. Bagaimana cara menjaga istiqomah dalam ibadah? Cara istiqomah itu bahasa Arab berusaha untuk stabil. Istiqomah. Maka orang istiqomah itu bukan malaikat. Orang istiqomah itu bukan yang setiap jam 2:30 dia bangun, bukan. Orang istiqomah itu orang yang berusaha untuk dawam beramal. Jika ketinggalan, dia ganti secepatnya. Itu yang disebut istiqomah. Kalau sudah stabil, orangnya disebut ahlul karamah. Jadi siapakah yang disebut orang keramat? Orang yang istiqomah. Kalau ngeliat debus kan udah biasa, dibacok, nggak apa-apa, dibakar nggak apa-apa, makan beling nggak apa-apa, ya kan? Coba kasih bom, mati juga tuh. Tapi ada keramat yang lebih hebat daripada debus. Di saat orang tertidur, dia bangun. Di saat orang lalai, nonton TV, nonton YouTube, dia zikir pagi sore. Di saat orang asik main-main, dia malah ngaji. Orang begini lebih sakti daripada orang yang debus. Jadi nggak usah khawatir ya. Latihan istiqomah, ketinggalan qadha, Apakah Rasulullah SAW pernah ketinggalan suatu amalan? Pernah. Nabi SAW karena ngurusin umat dan istrinya 11, maka beliau pernah ketiduran, bangunnya baru ketika iqamah. Muazin iqamah, beliau baru bangun. Dan pernah satu kali Nabi SAW masuk masjid, mau masuk keluar lagi. Beliau ternyata kelelahan dan masih dalam keadaan junub. Lalu beliau masuk dan mandi. Jadi sekelas Nabi SAW pernah ketiduran. Tapi setelah subuh beliau langsung sholat sunnah 2 rakaat. Ada nggak sholat rawatib setelah subuh? Nggak ada. Itu namanya sholat qadha. Sholat sunatnya di qadha. Kita wajib aja nggak di qadha. Masih debat aja kan? Dulu nggak pernah sholat, terus nggak mau qadha kan, sekarang maunya dapat diskon terus, generasi diskon. Ratna Kurniawati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin belajar menata hati. Apa nih? Kenapa hati seperti bolak-balik seperti air mendidih? Air mendidih itu bolak-balik atau loncat-loncat? Apa makna hati kecil? Oke, Burana atau Teh Ratna ya. Hati itu bukan seperti air mendidih, tapi seperti, pernah lihat kincir yang begini tuh putar tuh, kincir air. Jadi berubah gitu terus. Jadi kolbu polanya sudah jelas, dia seperti itu. Jadi nggak kayak air mendidih ya. Air mendidih itu lagi marah namanya itu. Saya lagi mendidih dan gitu. Kenapa hati kok bolak-balik? Karena belum dipasang sesuatu yang dapat menguncinya. Yang dapat mengunci hati hanyalah penguasa hati. Sang penguasa hati bukanlah suami istri, bukanlah kekasih yang disebut dalam lagu dan nyanyi kekasih sejati, tapi yang mengunci hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kalbu itu gelisah bolak-balik, dia harus diberikan nama yang punya kalbu si hati itu. Siapa yang punya kalbu ini? Allah. Makanya dikatakan qalbul mu'min baitullah. Kalbu orang beriman itu rumah milik Allah.
Seperti masjid, bukan bangunan ini penanda itu masjid, tapi ketika ada orang sujud di sini, itulah tanda dia masjid. Mungkinkah ada, sudah pernah lihat bekas gereja jadi masjid? Bentuknya seperti gereja, tapi dia tempat sholat Jumat. Maka bukan kubah itulah yang disebut masjid, bukan kaligrafi. Ini budaya orang bikin masjid. Masjid itu tempat mengingat Allah. Maka ada masjid yang zahir, ada masjid di dalam diri, namanya qalbu. Orang-orang yang disebut berniat, itu artinya dia sedang menyalakan nama Allah di dalam qalbunya. Itu yang disebut berniat. Jadi kenapa sholat, zikir, hati masih melayang kemana-mana? Karena nama Allah belum dimasukkan ke dalam kolbu ketika hendak bertakbir. Belajar zikir kolbu ya. Di Bandung dan sekitar dulu banyak ahli zikir. Walaupun sekarang zikir-zikir ini sudah mulai ada yang membid'ahkan. Udahlah, saya udah males bahas-bahas bid'ah, udah khatam ya. Sebelum pandemi udah khatam, udah jarang bahas bid'ah. Sekarang kalau ada orang ngundang minta bahas bid'ah, saya kirim orang lain. Udah mau, udah males ya. Apa? Aduh, ngeri kali Kang. Akang ngeri kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kolbu belum kuat, maka duduklah bersama orang yang kuat kolbunya. Tapi ingat, guru bukanlah nabi. Maka jangan pernah kultuskan guru, jangan pernah anggap guru itu suci. Satu saat jika antum melihat guru itu diuji dengan kesalahan, jadi ujiannya guru itu kesalahan. Dia salah, dia berdosa, dia salah adab, itu ujiannya guru. Murid sedang diuji, apakah dia tetap berguru atau dia kemudian meninggalkan atau bahkan berkhianat kepada gurunya. Masa sih ustadz begitu? Pernah ngomong begitu? Berarti kita menempatkan ustadz seperti malaikat atau nabi. Itu gak fair. Guru itu masih manusia, jadikan dia manusia ya.